Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali beribadah, semua karena kemurahan Tuhan. Kita memuji Tuhan, meninggikan namanya, dan kita juga belajar kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai dengan berdoa. Bapa, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Terlebih lagi hari ini Tuhan, kami kembali datang beribadah, dan kami rindu untuk mendengar firman-Mu Bapa. Roh Kudus, tolong hamba-Mu dan seluruh jemaat dengan hati yang terbuka. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Hamba-Mu menyampaikan, kami seluruh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kelanjutan dari perikop firman Tuhan hari Jumat yang lalu. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara juga ikut membaca dan mendengar bersama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah." Khotbah pagi hari ini saya berikan judul 3 sikap yang benar menantikan janji Tuhan Yesus. 3 sikap yang benar menantikan janji Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film yang salah satu pemain utamanya bernama Mulan. Nah, film ini bercerita tentang kekaisaran Cina yang diserang oleh bangsa Han dari utara. Nah, kekaisaran Cina ini yang diserang pada waktu itu adalah salah satu bagian wilayahnya oleh bangsa Han tersebut. Nah, bagian wilayah itu adalah salah satu tempat yang sangat potensial. Mengapa? Karena di sanalah merupakan lumbung dari makanan, lumbung atau persediaan dari padi dan lain sebagainya, yang merupakan kekayaan dari kekaisaran Cina yang sangat dibutuhkan oleh bangsa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena adanya musuh yang menyerang, kemudian kaisar mengharuskan penduduk dari wilayah itu untuk mengirimkan 1 orang utusan laki-laki dari tiap-tiap keluarga guna ikut berperang. Nah, keluarga Mulan ini tidak punya anak laki-laki yang sudah dewasa. Ada adiknya masih kecil. Jadi mau nggak mau, yang harus ikut berperang adalah
ayahnya. Sementara ayahnya ini sudah sakit-sakitan dan tua. Lalu kemudian karena dia sangat mengasihi ayahnya, ia pun kemudian mengambil surat perintah dari kaisar dan ikut berperang, menyamar menjadi seorang laki-laki. Dan rupanya Mulan ini punya keahlian kungfu yang sangat baik, sehingga dalam medan perang dia selalu lolos, dia bisa mengalahkan musuh, dan akhirnya ia dipercaya menjadi salah satu panglima perang dari kelompok serdadu yang ikut berperang pada waktu itu, kelompok prajurit. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, bangsa Han ini kemudian berhasil memporak-porandakan angkatan perang dari kekaisaran Cina, termasuk juga waktu itu kaisar Cina ikut menurunkan prajurit-prajurit, bahkan panglima dan juga pangeran, salah satu dari anak dari kaisar Cina tersebut, ya. Kemudian benteng dikepung dan akhirnya pangeran pada waktu itu memutuskan untuk mengungsikan penduduk, membawa ke pusat pemerintahan untuk diselamatkan, dan ia berjanji kepada Wulan untuk meminta kepada ayahnya, meminta kepada kaisar agar mengirimkan bala bantuan, ya. Mulan bersama dengan beberapa orang saja, tidak lebih dari 10 orang, dengan setia mempertahankan benteng. Nah, karena sudah tidak ada lagi bekal makanan, akhirnya beberapa hari kemudian, beberapa di antara mereka kemudian meninggal. Dan akhirnya tinggal tersisa 3 orang, Mulan dan 2 orang pria lainnya. Dan singkat cerita, mereka kemudian terbunuh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak seperti pangeran tersebut yang tidak dapat menepati janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati perkataannya. Itu sudah terbukti ya di dalam perjanjian lama bagaimana Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Dan kita juga melihat di dalam kisah ini bagaimana kemudian Yesus menepati janjinya. Roh Kudus dicurahkan turun ke atas orang-orang percaya. Nah, dari teladan murid-murid kita akan belajar 3 sikap yang benar yang perlu kita juga contoh, yang perlu kita teladani. Bagaimana kita juga memiliki sikap yang sama dalam menantikan janji kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, sikap yang pertama yang kita bisa teladani dari murid-murid adalah mendengar dan melakukan, ya. Mendengar dan melakukan. Jadi sikap murid-murid yang pertama yang patut kita tiru adalah mendengar dan melakukan. Tidak hanya mendengar, ya. Setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid ini segera melakukan perintah Yesus, tepat seperti yang didengar, ya. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Dan kita melihat di dalam perikop yang kita sudah baca, Bapak Ibu Saudara, setelah mereka tiba di kota Yerusalem, mereka naik ke ruang atas di tempat mereka menginap, ya, menumpang, lalu kemudian mereka berdoa. Murid-murid melakukan tepat seperti yang mereka dengar. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Nah, sebagaimana murid-murid Bapak Ibu Saudara yang taat melakukan apa yang mereka dengar, hendaknya lah juga kita sebagai orang-orang percaya juga mendengar serta melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kita menantikan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Inilah sikap yang benar dalam menantikan janji Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus rindu kita tidak
tidak hanya mendengar perintahnya, tidak hanya mendengar firman-Nya, tetapi kita juga mau melakukannya dengan segenap hati kita. Nah, cara ini akan dapat menjaga pelita rohani kita tetap menyala. Pelita rohani kita tetap menyala sampai Yesus Kristus datang menjemput kita. Jadi kalau kita mendengar dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan itu akan menolong kita menjaga pelita rohani kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara untuk membawa kita ke surga, ke rumah kekal yang Tuhan sudah sediakan. Nah, kalau Tuhan panggil sebelum Yesus datang, bagaimana? Kalau kita sudah dipanggil sebelum Yesus datang, jangan usah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Tidak usah cemas. Mengapa? Karena kita telah sampai ke garis finish. Ya. Tuhan panggil, tidak masalah. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Yang penting di sepanjang hidup kita, kita mendengar firman Tuhan, mendengar perintah Tuhan, dan melakukannya tepat. Sebagaimana murid-murid juga mendengar dan melakukan ketika mereka menantikan janji Tuhan Yesus akan kedatangan Roh Kudus. Gak usah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Pelita itu tetap menyala karena kita telah sampai ke garis akhir. Dan kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12, kita membaca di sana, buahnya telah Tuhan catat dalam kitab kehidupan. Haleluya ya. Puji syukur kepada Tuhan. Wahyu 20 ayat 12 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kalau kita mati duluan, Yesus belum datang, enggak masalah Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa. Enggak usah khawatir. Karena Wahyu pasal 20 ayat 12 berkata, kita akan dihakimi ya, berdasarkan perbuatan-perbuatan kita, buah yang sudah kita hasilkan, yang dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, di dalam Matius 7 ayat 24 juga berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi yang mendengar dan melakukan, dia adalah seorang yang bijaksana di mata Tuhan. Sebab karena ia sungguh-sungguh memelihara firman Tuhan. Di mata Tuhan ia bijaksana. Karena ia sungguh-sungguh memelihara firman Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 17, Yesus berkata bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dialah yang berbahagia. Dan bijaksana dan bahagia. Tadi bijaksana, yang kedua berbahagia. Sekarang bijaksana dan bahagia. Merekalah orang-orang yang bijaksana tetapi juga bahagia. Mengapa? Karena sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Upahnya tidak akan hangus, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan hangus diuji oleh api perapian. Tidak akan hangus di hari penghakiman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, penghakiman itu ada dua. Dan orang-orang percaya juga dihakimi. Itu yang disebut dengan penghakiman Kristus. Dan Tuhan akan memberi kepadanya mahkota kebenaran. Ia akan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan kepadanya lah Yesus berkenan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau mau pelita kita tetap menyala, pelita rohani kita tetap menyala sampai akhir hidup kita, dalam kita menantikan janji Kristus,
mari kita tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan apa yang kita dengar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Apa yang kita dengar dari khotbah, dari renungan, dari pembacaan firman Tuhan, kita tidak hanya mendengar, tetapi kita juga melakukan. Maka inilah yang akan menolong kita menjaga pelita rohani kita sampai akhir hidup kita. Pelita itu akan tetap menyala, kita menghasilkan buah-buah kebenaran yang tercatat dalam kitab kehidupan. Haleluya.